Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah, kita langsung bergabung dengan Henry Aprila yang berada di Dusun Tarukahan. Selamat sore Henry, bagaimana perkembangan operasi pencarian hingga sore hari ini? Ya, perkembangan untuk di sore hari ini, Diandra dan juga pemirsa, di mana proses evakuasi hari keempat ini, kalau memang informasi yang kami terima, proses evakuasi tim SAR gabungan dilakukan pada pukul 7.30 pagi hari waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 4.30 sore hari waktu Indonesia Barat. Sedikitnya juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini di lokasi. Sejumlah petugas dari tim SAR gabungan sudah turun untuk menuju ke titik aman yang berada di pos BNPB. Dan kemudian untuk saat ini Diandra dan juga pemirsa, cuacanya sudah turun hujan begitu. Namun memang intensitas hujannya ini belum begitu tinggi, dan kemudian juga tidak hanya itu Diandra, informasi yang kami dapat sampaikan berkaitan dengan jumlah dari kendaraan berat untuk melakukan proses evakuasi dan juga anjing pelancak ini, di mana dari eskavator ini ditambahkan dari sebelumnya 21, totalnya 21, kini mencapai di angka 23 eskavator untuk melakukan proses evakuasi. Di mana dalam longsor ini memang terjadi di di desa Cibenying, tepatnya di dua dusun, yakni Dusun Tarukahan dan juga Dusun Cibuyut. Dan kemudian memang tadi sore informasi terakhir yang kami terima, sebelum diselesaikan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan, ditemukannya satu body part di Dusun Tarukahan, dan kemudian langsung dialihkan ke RSUD dan langsung nantinya akan disampaikan pada konferensi pers yang akan digelar di pos BNPB. Tentu dalam proses evakuasi ini harapannya terus berjalan dengan lancar, dan tentunya juga tadi dikunjungi oleh Gubernur Jawa Tengah dan juga didampingi oleh Bupati Cilacap yang menyampaikan berkaitan dengan proses evakuasi yang dilakukan. Ini akan diperketat dan juga akan terus dilakukan penambahan alat berat, maksud kami jika ini masih memerlukan sejumlah alat berat. Yang kemudian juga Diandra dan juga pemirsa, berkaitan dengan proses relokasi juga disampaikan oleh pihak gubernur yang bekerja sama dengan pihak Bupati bahwa nantinya akan juga dilakukan relokasi, namun akan coba melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui sejumlah titik-titik mana saja yang masih berpotensi mengalami longsor susulan. Karena dari titik longsor ini ditemukan bahwa ada retakan di salah satu dusun, yakni di Dusun Cibuyut, yang mengakibatkan longsor ini terjadi pada hari Kamis, tepatnya di tanggal 13 November 2025. Kita akan terus pantau Diandra, karena untuk hari ini sekiranya ada satu jenazah dan satu body part yang ditemukan dalam proses evakuasi di hari keempat ini, dan secara total ada 47 korban dan 23 warga maksud kami ataupun orang sudah dievakuasi dengan kondisi selamat, dan ada 11 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Sementara Diandra. Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, sebelumnya 11 orang tewas akibat longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Tim SAR pagi ini kembali melanjutkan pencarian 12 korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap. Proses pencarian korban longsor di hari keempat melibatkan sebanyak 947 personel. Tim SAR juga menambah unit ekskavator dari 12 menjadi 21 unit. Pencarian ditargetkan untuk bisa menemukan 12 warga yang masih tertimbun. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, ada 11 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi, 12 jenazah diduga masih tertimbun. Sementara itu 5 korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang kini kondisinya semakin membaik. 4 korban longsor masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Korban terluka dan mengalami trauma. Para korban longsor yang sebagian besar kehilangan anggota keluarganya harus menjalani terapi pemulihan mental oleh tim medis di RSUD Majenang. 4 korban selamat berasal dari 2 dusun di Desa Cibenying yang kini telah luluh lantang terbenam tebalnya tanah material longsor. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan staf operasi kantor SAR Cilacap, Jawa Tengah, Bapak Brian Gautama. Selamat sore Pak Brian. Baik, Pak Brian, bagaimana update operasi pencarian hingga sore ini Bapak? Baik, dapat kami laporkan
bahwa pencarian sampai saat ini, alhamdulillah kami berhasil menemukan jumlahnya 12 orang, yang mana hari ini kami berhasil, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban dan 2 body part. Jadi demikian yang berhasil kami temukan hari ini. Sementara itu untuk kondisi cuaca dan medan yang dihadapi oleh tim hari ini seperti apa, Bapak? Ya, kondisi cuaca masih kurang menentu, kadang mendung, kemudian tiba-tiba gerimis, kemudian untuk saat ini sedang turun hujan. Jadi faktor utama yang menentukan pencarian kami ini faktor cuaca. Kemudian yang kedua, lokasi tanah ini juga masih labil, jadi di atas daerah mahkota itu jadi masih ketemukan beberapa retakan, dan itu menjadi titik waspada kami juga, sehingga kami masih memasang tim safety officer untuk melaksanakan pemantauan, sehingga memberikan signal kepada rekan-rekan kami yang sudah melaksanakan aktivitas pencarian di bawah. Baik, selain kendala cuaca dan juga tanah yang labil, ada kendala lainnya yang dijumpai oleh tim SAR sendiri? Ya, berikutnya kendala lain adalah lumpur yang masih cukup tebal, apalagi kemarin baru diguyur hujan yang sangat deras, sehingga tanah itu menjadi lebih labil lagi, dan boleh dikatakan seperti lembek seperti itu. Kemudian sehingga akses ekskavator yang sudah kami tentukan di workshop-nya masing-masing ini agak sedikit terkendala, dan kami harus mencari batang-batang pohon sebagai bantalan rel yang dipakai untuk akses ekskavator untuk menuju titik di workshop yang kami tentukan. Demikian. Baik. Sejauh ini metode pencarian seperti apa, Pak, yang diterapkan oleh tim SAR? Ya, jadi metode yang kami laksanakan pagi sebelum dilaksanakan pencarian oleh rekan-rekan tim SAR gabungan, kami laksanakan asesmen dulu. Kami menggunakan drone, kemudian juga pengamatan langsung di lokasi oleh teman-teman yang kami tunjuk sebagai safety officer. Kemudian kami juga melaksanakan pencarian dengan menggunakan kinect. Nah, setelah kami dapatkan informasi-informasi itu, kami bagikan ke rekan-rekan tim SAR gabungan berdasarkan pembagian box set yang sudah kami tentukan. Hari ini ada 4 box set yang kami laksanakan pencarian. Box set A1, box set A2, box set B1, box set B2. Jadi demikian yang kami laksanakan. Nah, setelah kami laksanakan briefing pada tim SAR gabungan, kami gerakkan menuju ke box set masing-masing untuk melaksanakan pencarian. Pencarian dilaksanakan secara manual dengan menggunakan cangkul dan sebagainya, juga dengan menggunakan peralatan seperti ekskavator, juga menggunakan alkon atau alat penyemprot yang bisa digunakan untuk mencari di mana titik rumah dan korban itu dicurigai. Demikian. Baik, sementara itu fokus lokasi pencarian ini dipusatkan di mana, Pak? Oke, untuk fokus pencarian yang kami laksanakan untuk sampai saat ini kami masih fokus di 2 sektor, sektor A, sektor B. Untuk sektor A ada di sektor A1 dan sektor A2. Kemudian untuk sektor B, kami fokus di sektor B1 dan sektor B2. Demikian. Baik, sementara itu mengingat ini masih banyak korban juga, baik yang masih tertimbun maupun juga yang selamat. Ini untuk korban selamat sendiri, saat ini pengungsian dipusatkan di mana, Pak Brian? Ya, untuk pengungsi ada di balai desa, kemudian ada di beberapa sekolah yang sudah ditentukan oleh BPBD dan pemerintah daerah setempat. Demikian. Dengan kondisi seperti sekarang, masih ada hujan lebat yang mana medan ini tidak bisa diprediksi begitu. Diperkirakan operasi pencarian kapan bisa dituntaskan, Pak Brian? Kami tidak bisa berandai-andai, ya. Yang penting yang kami laksanakan adalah melaksanakan pencarian dengan serius, dengan sepenuh hati, dan dengan usaha keras. Dan kami mohon doa dari seluruh pemirsa
sehingga pencarian kami bisa berjalan dengan lancar, aman, dan seluruh korban ini bisa ditemukan. Terima kasih. Baik, tapi masih ada risiko longsor susulan, Pak Brian? Kalau potensi terkait dengan longsor susulan masih ada, karena di atas dari kron atau mahkota itu masih ada beberapa titik retakan-retakan yang cukup lebar. Makanya untuk antisipasi tim SAR gabungan pada saat melaksanakan proses pencarian ini, kami memasang atau kami menempatkan safety officer di beberapa titik, sehingga ketika ada pergerakan tanah itu bisa kami ketahui sejak dini dan kami sampaikan kepada tim SAR gabungan yang berada di bawah. Demikian. Baik, Pak Brian, terkait dengan update body part yang sudah ditemukan oleh tim SAR siang tadi, apakah sudah ada perkembangan mengenai identifikasi? Sampai saat ini kami belum mendapat informasi, nanti bisa disampaikan oleh DVI mungkin ya untuk kaitannya dengan body part tersebut. Ya, tugas kami yang penting kami laksanakan pencarian, kemudian hasilnya nanti kami bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang untuk dilaksanakan proses otopsi dan lain sebagainya. Demikian. Baik, Pak Brian, untuk penyebab dari longsor sendiri ini diperkirakan apakah memang faktor alamkah atau faktor lain seperti penggundulan hutan, Pak? Mohon maaf kami tidak bisa menjawab sampai sedetail itu ya, karena bukan ranah kami untuk menjawab, dan ini masih dilaksanakan proses penyelidikan juga ya, artinya penyebabnya apa dan sebagainya masih berjalan. Yang penting fokus kami, tugas kami adalah melaksanakan pencarian saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah longsor ini. Baik, Pak, mengingat semalam juga sempat ada banjir bandang, ini juga menjadi kendala kah? Ya, tentunya apapun yang terjadi karena faktor alam ini, hujan deras, banjir bandang dan sebagainya, ini juga menjadi faktor penentu pada saat kami proses pelaksanaan operasi SAR. Contohnya yang terjadi kemarin malam, dengan adanya banjir bandang ini mengakibatkan tanah ini semakin labil, dan kemudian tanah itu akan semakin lembek, sehingga agak menyulitkan eksavator untuk mencapai ke titik di workset yang sudah kami tentukan, dan kami harus ekstra keras, kami harus mencari batang pohon dan sebagainya yang bisa dipakai untuk bantalan roda eksavator itu untuk menuju ke titik di workset yang sudah kami tentukan tersebut. Demikian. Baik, apakah ada kemungkinan alat berat maupun juga personel akan ditambah untuk proses evakuasi? Oke, sampai saat ini kebutuhan eksavator sudah cukup ya. Kemudian jumlah personil juga sudah cukup juga. Per sore hari ini yang masuk di data kami, di posko kami ada kurang lebih 1.000 personil dari tim SAR gabungan. Jadi sudah cukup untuk melaksanakan pencarian di longsor ini. Baik, terima kasih Pak Brian Gautama sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak, tetap berhati-hati dalam proses pencarian di sana. Sulitnya medan tanah longsor Cilacap membuat petugas menambahkan personel. Selain personel, petugas juga menambahkan alat berat ke lokasi. Jika sehari sebelumnya proses pencarian korban melibatkan 500 orang, hari ini petugas menambahkan personel menjadi lebih dari 900 personil untuk mencari korban longsor Cilacap, Jawa Tengah. Proses evakuasi di hari keempat ini melibatkan personel dengan menambah dari tim SAR gabungan dan ekskavator. Hari ini melibatkan kurang lebih 947 orang. 947 orang yang meliputi dari pemerintah kabupaten. Ya, di sini juga hadir dari BNPB, dari BPBD, dari Basarnas, TNI, Polri, dan tentu organisasi lainnya. Dan kegiatan hari ini kita akan masih ada kurang lebih 12. Kalau secara hitungan ada 12 orang yang masih tertimbun. Dan ini kita akan membagi jadi beberapa worksheet yang ditentukan oleh Basarnas. Dan hari ini juga melibatkan, kalau kemarin hanya 12 beko, hari ini 21 beko akan turun, sehingga kita harapkan hari ini semua korban dapat kita temukan.
Saat ini pencarian akan ditargetkan untuk bisa atau berhasil menemukan 12 warga yang masih tertimbun. Di hari keempat proses evakuasi tercatat 11 jenazah sudah berhasil ditemukan. Sementara 5 korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang kini kondisinya semakin membaik. Dari Majenang, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Warga di sekitar Desa Cibenying dilanda banjir bandang pada Sabtu malam. Sawah mereka pun terdampak karena terendam lumpur. Dampak dari air bah tadi malam yang sempat membuat warga panik dan mengungsi. Kejadian banjir bandang pada Sabtu malam membuat warga sekitar Desa Cibenying, Majenang, Cilacap panik. Punten, Pak. Suara gemuruh yang terdengar tiba-tiba sontak membuat warga lari menyelamatkan diri ke daratan yang lebih tinggi. Kini dampak dari banjir bandang, sawah dan perkebunan mereka pun terendam lumpur. Airnya gede pisan, Pak. Gemuruhnya ampun ya. Gede bocorannya. Iya, gemuruh. Ya terus saya kan larinya lewat sana. Bukan Selamat lewat semua. jalan ini. Tim SAR udah panik. Dari sana juga panik semua lah. Malam. Selamat semua ya, Pak. Alhamdulillah selamat semua. Sejumlah warga yang panik bahwa air banjir kembali datang membuat mereka mengungsi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Bantuan untuk warga terdampak longsor Cilacap mulai berdatangan. Berbagai kebutuhan pokok dan obat-obatan sudah mulai tersedia. Satu persatu bantuan korban bencana di Desa Cibenying, Kecamatan Jatilawang, Cilacap, Jawa Tengah terus berdatangan. Bantuan berupa bahan makanan seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula dikumpulkan di Aula Pendopo Balai Desa Cibenying. Kalau yang sudah distribusikan memang ke para pengungsi. Ke para pengungsi, ini ada 2 dusun, dusun Cibuyut sama dusun Tarukahan. Untuk dusun Cibuyut mengungsi di kantor balai desa ini, dan untuk Tarukahan di gedung MTS Pesantren Banyuwangi. Selain makanan, bantuan yang sudah diterima petugas berupa peralatan untuk sehari-hari seperti selimut, baju, kaos, vitamin, dan sejumlah obat-obatan. Ini kebutuhan sehari-hari, bahan pokok, yang terus kebutuhan untuk selimut dan lain-lain. Berapa, Pak? Berapa yang diajukan? Yang diajukan dari keseluruhan sekitar 222 warga. Bantuan rencananya akan didistribusikan kepada warga-warga yang mengungsi. Namun warga sempat meminta bantuan untuk kebutuhan anak balita dikarenakan popok dan baju anak-anak masih kurang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sejumlah warga yang rumahnya terdampak longsor mengungsi di balai desa. Tak hanya korban terdampak, warga yang rumahnya dekat dengan area longsor pun turut mengungsi. Lebih dari 40 warga Desa Cibenying, Dusun Cibuyut mengungsi di Balai Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi pengungsian berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian bencana alam longsor. Selain warga yang rumahnya terendam tanah longsor, warga sekitar yang berjarak 200 meter pun turut mengungsi. Sebagian besar para pengungsi adalah orang tua, anak-anak, dan orang dewasa. 3 hari sudah mereka mengungsi di Aula Balai Desa. Sama suami, sama anak, sama ibu. Sama ibu. Ini posisi rumah ibu di mana? Di RT 4. Kan yang kena dampaknya RT 2, itu sebelahnya. Bu, ini ngungsi di sini gimana kondisinya? Untuk semuanya terpenuhi kebutuhan? Iya, alhamdulillah semuanya terpenuhi. Ada semua. Tempatnya juga enak. Sementara logistik bantuan dari berbagai tempat sudah mulai berdatangan dan ditempatkan di Aula Kelurahan Cibenying. Mereka tidak tahu sampai kapan akan mengungsi, tetapi warga berharap pemerintah menyediakan lokasi untuk relokasi tempat tinggal sesegera mungkin. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.